Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa nasta'hdih. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka kita bertafakuh fiddin. Tepatnya pada malam hari ini kajian kita dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Salawat salam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat berziarah ke makam beliau dalam rangka kita menunaikan ibadah haji maupun umrah, dan kita mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. La yalqa ar-rajulu rabbahu bi dhanbin a'zama bi jahalatihi li ahli baitihi. Tidak ada seorang hamba, tidak ada seseorang datang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa dosa yang melebihi dari ketidaktahuannya terhadap nabinya sendiri dan ahlul baitnya. Di dalam ilmu tauhid itu membahas tentang 3 perkara. Yang pertama membahas tentang ilahiyat, tentang ketuhanan. Yang kedua membahas tentang nubuwah, tentang kenabian. Lalu kemudian yang ketiga yaitu membahas tentang sam'iyat atau perkara-perkara gaib yang tidak dapat diketahui melainkan hanya dengan informasi dari Al-Quran, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita imani. Nah, di dalam pembahasan nubuat itu yang perlu dan sangat penting untuk kita ketahui itu adalah Zatul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar bertambah keyakinan kita dengan hakul yakin bahwa beliau seorang Nabi Rasul yang memang menurut ukuran Allah Subhanahu wa ta'ala itu beliau layak mengemban risalah. Beliau dipandang oleh Allah cocok menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah memilihnya membawa risalah kenabian, diturunkan kepadanya Al-Quran, dan kemudian membawa hukum-hukum agama ini. Karena apa? Yang namanya agama ini ma syara'ahu Allahu ala lisani nabiyhi minal ahkam. Agama itu semua yang disyariatkan Allah melalui lisan nabinya, rasulnya, berupa hukum-hukum agama, baik yang berkaitan dengan akidah, berkaitan tentang hukum Islam, fikih, kemudian tentang akhlak, berupa tasawuf dalam penerapannya, dan hal-hal yang mengatur kehidupan kita lebih-lebih di dunia dan di akhirat. Itu agama. Jadi iman itu di dalam kitab Jauharatut Tauhid oleh para ulama
Di samping didefinisikan pengertiannya, yaitu iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan berupa kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bagi orang yang tadinya dia tidak Islam. Ketika dia masuk ke dalam agama Islam, maka wajib dia mengikrarkan dua kalimat syahadat. Adapun kita yang orang tua kita itu Islam, kita terlahir dari keluarga Islam, maka di dalam kitab Sulamut Taufik itu dijelaskan bahwa yakfihi an-nutqu bisyahadataini inda tasyahhudi bis shalah. Cukup bagi kita mengucapkan dua kalimat syahadat itu ketika kita dalam keadaan membaca tasyahud di dalam sholat kita. Tidak mesti kemudian kita mengucapkan dua kalimat syahadat layaknya orang yang tadinya tidak beragama Islam lalu masuk Islam. Itu berbeda. Kalau kita di dalam tasyahud akhir, tasyahud awal, di dalam sholat kita membaca, mengucapkan, mengikrarkan dua kalimat syahadat. Wa tasdiqun bil qalbi, setelah diikrarkan dengan lisan, kemudian di dalam keyakinan kita harus ada tasdiq, ya, harus dibenarkan oleh hati kita segala bentuk rukun-rukun iman yang 6 itu, ya, terutama sekali tentang tasdiqun bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yajibu, yaitu yang wajib bagi kita, ya, ulima bihi, untuk mengetahuinya, wajib diketahui minad dini bi darurah. Itu tidak boleh tidak, kita harus paham, kita harus mengetahuinya, karena itu adalah merupakan fardhu ain hukumnya. Lalu kemudian yang ketiga itu wa amalun bil arkan. Iman itu ada buktinya, yaitu kita amalkan segala bentuk hukum-hukum agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam bentuk perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Itu iman yang disimpulkan oleh ulama, berarti tasdiqun bima jaa bihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minallah. Itu semuanya betul-betul tidak diragukan lagi bahwa apa yang dibawa oleh Nabi itu bersumber dari Allah. Jadi ya kita yakininnya, kita kamu beryakin bahwa semele-melena Nabi kita nyari itu syariat ini, tetapi itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu siapa beliau, nasabnya, ya, kita ketahui sifat yang wajib bagi Nabi Rasul, yang mustahil bagi Nabi Rasul, yang jaiz bagi Nabi Rasul. Itu fardhu ain bagi setiap mukallaf. Siapa mukallaf itu? Orang Islam yang berakal sehat, kemudian balik, lalu kemudian sampai dakwah Islam kepadanya, ya, dia mumayyiz, sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Dia sudah nur Nabi, cahaya kenabian yang turun dari Sayyidina Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam alaihissalam terus turun timpa keturunan alaikan Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi Ismail, turun balik sampai ke keningnya Abdullah. Cahaya kenabian lek kening yang po kelemna
Si malam pertama Abdullah yani berbisiklah burung-burung yang terbang itu. Kekedit, si kekelet, empat let laut, semua makhluk Tuhan bercerita selang badak bahwa dalam sini cahayanya, nurnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpindah ke rahimnya Aminah, bertanda bahwa akan lahir Nabi terakhir sebagai penutup Nabi Rasul tidak lama lagi. Nah, jadi membaca kitab Syama'il sini kita maulid lah. Nah, kita maulid agar kita lebih kenal. Jangan kita ikuti pahaman-pahaman yang menyatakan bahwa Nabi tidak pernah memperingati hari maulidnya. Maulid itu artinya jelo lahir, kelahiran artinya. Maulid juga berarti waktu atau tempat lahir. Jadi maulid itu berarti maknanya sebenarnya piran jatau bercerita tentang Nabi, tentang akhlak Nabi, sifat-sifat karakter Nabi. Kita membaca hadis Nabi, kemudian kita membaca apa yang menjadi ajarannya, kita pelajari. Kita belajar sirah nabawiyah. Kita maulid tuh haran ini. Ini mesti ada pun beracara itu adat. Adat. Isinya itu ibadat. Di dalam kitab-kitab hadis Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah disebutkan di dalam bab shaumut tatawwu, bab yang menerangkan tentang puasa-puasa sunat. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaum yaumal itsnain. Nabi ditanya tentang puasa sunat jelo Senin. Lima sunta ya Rasulullah. Kumbenan pada puasa jelo Senin. Faqala zakal yawm wulidtu fi. Jelo Senin kau teperanaka ngenang Nabi. Hari Senin saya dilahirkan. Nabi berpuasa hari Senin lalu menceritakan jelo Senin, hari Senin saya dilahirkan. Nabi memperingati, mengingat hari lahirnya dengan berpuasa, beribadah. Lah pertanyaannya, dalam perayaan Maulid itu apanya yang tidak ibadah? Ngaji ibadah tende? Ibadah. Diawali dengan Fatihah, sholawat, terus kemudian bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang mengisahkan, menceritakan tentang kepribadiannya Nabi. Ibadah tende? Ibadah. Lalu masyarakat bawa sedekah ini ibadah tende? Ibadah. Dengan mulia temuina mesila ibadah tende? Takrimud dhaif ibadah. Santunan anak yatim, fakir miskin ibadah tende? Mungkin tidak dengan berpuasa, tetapi ingat Nabi itu dengan beribadah, ibadahnya berupa puasa. Lah kita ibadah yang lain, it'amut ta'am, memberi makan, takrimud dhaif, memuliakan tamu, ya kan? Terus kemudian kita mendengarkan sirah nabawiyah, kita menambah ilmu pemahaman kita tentang akhlak Nabi. Ditutup dengan doa balik acara maulid sini. Lalu apanya yang salah? Yang salah itu adalah pemahaman kita. Bukan tidak ada dalil maulid itu, tapi mungkin belum ketemu dalil. Oke, dia tidak maulid. Saya tidak merayakan maulid. Tapi ketika dia tanggal berapa sekarang dek? Ini kita seninan. Oh, tanggal seke, bulan seke, tahun 2024. Ini kan hari pernikahan kita.
Ayo kita rayakan anniversary pernikahan kita. Dia pergi ke lesehan, lalu merequest makanan, lalu dia pergi shopping, belanja ke toko emas, membelikan pasangannya perhiasan, pergi liburan. Dia tidak merayakan maulid, tetapi dia merayakan hari ulang tahun pernikahannya. Yang salah itu adalah pemahaman kita. Yang belum sampai itu adalah ilmu dan pemahaman kita. Jadi segala perkara-perkara yang mengantarkan kita untuk memahami ada ilmu kita tentang beliau sampai kita dapat meneladaninya, maka itu juga perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Terus lamun pemain sepak bola aja hafalnya klubnya, ya kan? Dihafal klubnya, sampai aksesorisnya gantungan kuncinya nama klub bola, salna piana sorban, arak gambar klub bola dulu, sampai wallpaper HP-nya pemain bola sih jadi favoritnya. Lah kok ngepen sama Nabi itu kok tanggung-tanggung? Kenapa nggak ngepen totalitas saja kayak Nabi ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, jadi karena apa? Nabi di dalam salah satu hadis itu menyampaikan bahwa alimu auladakum qiraatal Quran. Ajari anak-anak kalian membaca Al-Quran. Wa hubba nabiyhi, dan ajarkan mereka agar mereka cinta kepada nabinya. Kewajiban kita jadi orang tua. Coba nengke, sida mama atau nina anak dah. Arak mama anak dah. Muna mama pira bebek gorok dah. Dua akikoh kan? Muna aja sempi tegorok untuk maulid. Bembek tegorok untuk maulid. Anak kita saja dengan kesyukuran itu lebih bembek gorokan teh. Muna mama dua, muna nina sikit. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saking cintanya kepada umatnya itu di akhir hayatnya, ya, ketika menghadapi sakaratul maut, Nabi sempat beliau mengatakan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, akankah kelak di hari kiamat aku bisa berjumpa denganmu? Fa inni laisa bikasirin minas salah walas sadaqah. Tiang sini dengan si ibadahna sembahyangna arak sekedi, sedekah tiang sekedi, ibadah tiang sekedi. Uhibbullah wa rasulah, aku cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai kelak di hari kiamat. Jadi untuk ngefans lihat pemain bola barang tera. Meniti pada ngefans lihat artis sebarang itu. Nah, lamun ngefans lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahlul baitnya dan para sahabatnya, ia sebarang tera lihat dulu kiamat. Kalau ada orang Badui lagi datang ke Ka'bah, dia sudah mengucap 2 kalimat syahadat, tapi tidak banyak ilmu agama yang sudah dia pelajari. Datang ke Ka'bah, dia tawaf, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Bacaannya si tawafinu ndek nemarat bacaan si contohannya si Nabi. Para sahabat menegurnya, weh, jangan marat bahasan tak. Ndek nengeni yang tak dengan tawaf, mana iya. Awak melengkung,
Ya Karim, ya Karim. Dia lanjutkan tawafnya. Akhirnya dia dilaporkan kepada Nabi. Ndak bala aku, bareng laporanku si dia dah. Lek sei Nabi. Yo, laporanku si dia lek panutanku, lek junjunganku endah. Lek pimpinanku. Akhirnya datanglah Nabi. Nabi membuntuti orang Badui ini. Dengarang nong karena ya Karim, ya Karim, ya Karim, karena pembacaan tawafna. Milu Nabi entah kena ya Karim, ya Karim. Kan dia orang berdait barang Nabi dengan Badui sini. Mun marak bahasa kan demilu mana? Ndak milu-miluang mana ya. Mereka Malik, ya Karim, ya Karim. Milu Nabi entah jangan kekerangetannya. Tahu kan kerangetan? Nah, dekat-dekatnya balik yang bang mudi yang pondok pokok Nabi terus. Wah, kepada si dia miluang lalarna selalanginnya sih dia udah Sidina Abu Bakar radhiyallahu taala. Akhirnya kenapa kau ikut? Aku ini sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Tapi saya belum mempelajari ilmu tentang tawaf. Enggak lu penawafku buku sembahyang balik ya Karim, ya Karim, ya Karim. Saya ini sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Tapi saya belum berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memang berdait barang Nabi. Aku bekete ini merengku berdait barangnya. Akhirnya Nabi mengatakan, akulah Muhammad Rasulullah itu. Loh, mungkin perasa ada kira-kira. Maaf ya Rasulullah. Akhirnya hidup leles na Nabi. Sampai hidup na Nabi. Ngendang maaf. Karena dia tahu dengan doa berdait. Ya Rasulullah. Kadung je tawah berdait. Mele kesida nejak tiang masuk surga mana anak berani ini. Apa jawab Nabi? Iya kata Nabi. Lo si gegernya terus marangkun kanak bajang si terima ya lamarannya ya sampai dia berekspresi sampai yes. Akhirnya Abu Bakar kemudian tiang endah ya Rasulullah dia tejak tiang ke surga ya. Apalagi kesida dengan kita Sayyidina Abu Bakar si Nabi itu. Akhirnya Abu Bakar juga menunjukkan ekspresi yang lebih bahasa itu hore kan saking gagahnya. Siapa yang nggak mau coba, siapa yang nggak senang diajak masuk surga sama Nabi. Kata Nabi, walaupun begitu kata Nabi sama orang Badui sini, tetap amal ibadah sida dipertimbangkan dan ditimbang oleh Allah. Tidak apa-apa ya Rasulullah. Alur wah timbang amal ibadahku si Allah Ta'ala. Saya juga akan membuat perhitungan dengan Allah. Yuh, kenapa kamu bilang begitu kata Nabi? Saya mau timbang mana lebih besar ampunan Allah daripada dosa-dosa saya katanya. Hai senyum Nabi. Jadi kalaupun orang membaca maulid, merayakan maulid, kemudian kenyang membaca maulid ngengket-ngengket yang kayak daun-daun yang biarkan mereka karena itu ekspresi kesukacitaannya. Nabi tidak melarang orang kok bersukacita ketika dia diajak masuk surga. Sang demen dengan tetejak masuk surga. Ya. Lalu di dalam kitab Bustanul Arifin dijelaskan bahwa karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtami'una fil masjid. Para sahabat Nabi ini sedang kumpul di masjid. Wa yunsiduna. Mereka bersenandung, nabelagu, nabersyair para sahabat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahum jalisun yatabassam. Nabi sambil nengeni masjid, kita sahabatnya sih bersukacita, bersyair, bersenandung. Yatabassam. Terus kata Nabi. Kita haramang itu baca maulid. Nabi begitu kemudian melihat para sahabatnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam kitab ini ada bagaimana syairnya Nabi. Nabi juga bersyair. Anan Nabi Ula Kazib Anak bin Abdul Muttalib. Beliau juga bersyair, berpuisi Nabi. Akan tetapi Nabi itu tidak diutus oleh Allah sebagai seorang pujangga, sebagai seorang penyair. Kan di surat Yasin itu disebut oleh Allah, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun. Kami tidak mengajarkan engkau Muhammad, dia Muhammad itu untuk menjadi seorang penyair seperti layaknya orang-orang yang ada di zaman jahiliyah bersyair. Karena Al-Quran ini turun dengan sastra yang sangat tinggi kualitasnya, karena memang bangsa Arab hobinya ya, mereka adalah ahli-ahli sastra. Sampai ada namanya tokohnya itu namanya Hazami. Jadi sampai-sampai pada saat itu 1 kali 2 tahun diadakan lomba syair oleh masyarakat Quraisy Mekah. Siapa yang terbaik karyanya yang menjadi pemenang itu, digantung syairnya di pintu Ka'bah. Kapan ada yang mengalahkannya, itulah dia turun. 10 tahun ada yang mengalahkan syairnya, maka 10 tahun lembaran kulit kambing onta yang ada syairnya itu diturunkan dari pintu Ka'bah. Di Mekah itu ada namanya lembah. Lembah itu namanya lembah Abqari. Lembah Abqari itu di mana orang-orang jahiliyah ini datang membawa dawat, membawa tinta, membawa kolamnya, membawa gulungan kulit onta, kulit kambing, ataupun juga barang-barang bahan-bahan yang dapat ditulis di situ syair. Dia bawa kemenyan, dia bawa sesajen, dia minta kepada jin yang ada di lembah Abqari itu untuk mendiktekan mereka itu syair-syair yang berasal dari bangsa jin yang tidak bisa ditandingi oleh sekelas manusia. Nabi hidup di zaman orang-orang yang memang ahli syair. Jadi untuk membuktikan Al-Quran itu bukan buatan manusia, bukan karangan Nabi, dites. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dari adik kandungnya sendiri Fatimah, Toha, sekedar dia buka lembaran Toha, ini bukan karangan manusia. Kan dari sana awal masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, begitulah. Jadi setiap kita membaca, mendengarkan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita membaca, kita mempelajari, kemudian kita merenungkan, apalagi kita mengamalkan, hakikatnya itu sebenarnya kita sedang bermaulid. Kita bermaulid itu tidak mesti sekali setahun, bila perlu tiap malam, karena perintah. Alimu auladakum qira'atal Qur'an wa hubba nabiyhi. Ajarkan anak-anak kalian membaca Al-Quran. Ajarkan supaya mereka itu cinta kepada nabinya. Lah kalau zikir dilarang. Zikir. Tahlil dilarang. Ya zikirlah intinya. Tahlil itu baca apa aja sebenarnya? Kan tahlil itu istilah yang digunakan untuk menyebut kalimat la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa istilahnya? Hauqalah, subhanallah, tasbih, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, takbir, la ilaha illallah, tahlil. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Siapa mengucap la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya akan masuk surga. Sida ini mau ikut Nabi atau mau ikut siapa? Orang baca la ilaha illallah sekarang kok masuk neraka. Sudah mau ikut Nabi.
yang bilang siapa baca la ilaha illallah masuk surga, atau tidak ikut fahaman yang menyatakan baca la ilaha illallah masuk neraka? Tahlil itu la ilaha illallah. Orang yang membaca tahlil itu masuk surga. Loh, tapi ini ada kemudian fahaman yang menyatakan dia masuk neraka, kan aneh. Ikut Nabi atau ikut itu, wah terserah sih dia lah. Cuma kan saya hanya kemudian bagaimana membawa kita mendekatkan pemahaman kita, kan begitu. Aneh gitu ini, kok orang baca la ilaha illallah masuk neraka sih. Orang berdoa dicintai Allah kok. Di dalam kitab Tanqihul Qaul itu dinukil sebuah hadis, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah sangat senang kepada orang yang songel berdoa. Nah, orang berdoa, ya, orang berdoa kok kita tidak senang? Iya, mendoakan orang mati itu tidak boleh. Mudah-mudahan mati. Tidak boleh mendoakan orang agar dia mati, betul nggak boleh. Ya, betul nggak boleh. Siapa juga saya milih doa yang mati nih. Nara itu milih doa yang mati si batur. Itu pemahaman, pendekatan pemahaman kita tentang memahami bagaimana arti maulid yang sebenarnya. Kalau sudah zikir dilarang, berarti segala cara orang yang mendekatkan diri kepada Allah, kita sedang menjauhkan orang dari Allah itu. Nah, kalau Maulidur Rasul dilarang, upaya yang memupuk cinta kepada Nabi, kenal dengan Nabi dilarang, berarti ini kita sedang diajak untuk jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita sudah jauh dari Allah, jauh dari Nabi, terus ikan cenderapet, ini penting untuk kita sama-sama pedomani, pahami dengan baik. Jadi biarkan umat itu sukacita, ya, dia bersukacita dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau berdoa untuk orang mati itu wajib berdoa untuk orang mati itu. Di mana wajibnya? Ayo sholat jenazah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Saya doa yang itu. Bangka mendengarnya doa yang dengan mati genti doa si Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan ini doa untuk dengan mati doang ini. Si Deni di tiang tau tedes gitu kandung teh nyampang oleh. Ampun ditekanggo. Atau sang semangat adalah kandung itu perlu mangan lagi. Paham itu kan? Hah? Paham? Bagus sih pahaminnya. Doh situ may angen deh. Nah, itu istilah dengan nengkenu breathing istilahnya. Pengantar. Kenapa? Apa pentingnya kita mempelajari, memahami, ya, bab yang diwajibkan di dalam ilmu tauhid itu bab nubuat. Kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Membaik berkah seketik dengan kitab wa bisanadinal muttasil ilal imam al-hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa ibn Sawrat at-Tirmizi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bab penjelasan mengenai bentuk fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abu Raja'in wa bi sanadina al-muttasil ila masyayikhina wa masyayikh masyayikhina. Haddatsana Abu Raja'in Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman
An Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqulu, daripada Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya sami'ahu yaqul, dia mendengarnya berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit tawilil ba'in, Nabi ente perawakan ndek nasi tinggi renjang, apa bahasa ente dengan si ranjok, nah ndek neranjok Nabi ente ndek, wala bil qasir, tidak juga pendek. Nah merek tiang itu aja pendem, itu nih pendek dangkem, pendekar, pendek dan kekar. Jadi Nabi ndek na tinggi, ndek na tinggi, artinya perawakannya Nabi itu ster. Nah, awak penyampe. Nah, wala bil abyadil amhaqi, kulitnya beliau itu putih, lagu ndek na putih albino, bodak bahasa ante. Putih mengkun dengan Eropa itu. Nah, tidak. Wala bil adami, endah ndek na bedang, ndek na coklat. Jadi wa masumya adamu adaman, dinamakan Nabi Adam itu Adam oleh Allah Subhanahu wa taala li'annahu khuliqa min adimil ard, karena beliau diciptakan daripada saripati tanah. Adim itu artinya, Adam itu min adimil ard, itu saripati tanah. Ahsanun nasi khuluqan wa khalqan, manusia sih paling bagus akhlaknya, paling bagus sih tetia si Allah Ta'ala. Siaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai para sahabat mara'aitu syai'an qattu ahsana minhu, apa-apanya si arak le awakna Nabi ini paling bagus doang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ulama berijma, bersepakat bahwa ini tetanggu gambar, ngelukis ruan semua ataupun fisiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia anak mampu bayangannya. Nabi Tino yang pun anta nurun fauqa nuri, meneleka kenjelo Nabi kalah cahaya jelo si cahaya Nabi, kalah cahaya jelo si cahaya Nabi yang pun anta nurun fauqa nur. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha lamun namang benang le dalam lawang jarum mungkin menjahit pakaian peteng kelem, mun kita dila kecopok si Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala sekat ya tamat. Datang Nabi ke tamat rekan lawang balik, andang Nabi ya nemang anu ini, andang Nabi itu ya nemang jarum, nemang terang le lawang jarum ini, pedas lawang jarum ini sini kita ya. Itulah cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di riwayat Sidina Ali bin Abi Thalib, man ra'ahu badihatan, siapa yang melihat Nabi pasti dia itu akan canggung, dia terpesona dia melihat Nabi. Dia canggung itu apa? Pasti dia saking berwibawanya Nabi. Kalau dilihat, meskipun pakaian Nabi itu sangat sederhana. Waman khalatahu, siapa yang bergaul dengan Nabi, ahabbahu, dia sangat cinta kepada Nabi.